Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Zalsabila dengan NIM 22033081 dari Pendidikan Fisika. Saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya dengan judul Meta-analisis perbandingan tes diagnosis four tier multiple choice dan tes diagnosis five tier multiple choice untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi fluida statis dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fauzi, Dr. Ahmad Fauzi, MSI. Nah, di mana pendahuluannya penguasaan konsep penting dalam fisika, namun siswa sering mengalami miskonsepsi, terutama pada materi fluida statis. Miskonsepsi dapat disebabkan oleh buku, guru, materi, maupun prakonsepsi siswa itu sendiri. Nah, tes diagnosis seperti four tier dan five tier digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi secara lebih akurat. Tes four tier mencakup jawaban, alasan, tingkat keyakinan, sedangkan five tier penambahan pertanyaan terbuka pada tingkat kelimanya untuk menggali pemahaman lebih mendalam peserta didik. Nah, penelitian ini akan membandingkan efektivitas kedua tes tersebut dan dalam mendeteksi miskonsepsi siswa pada materi fluida statis. Di mana metode penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan menganalisis 8 artikel, terdiri dari 5 artikel four tier dan 3 artikel yang membahas tentang five tier. Nah, data analisis secara deskriptif, kuantitatif untuk menentukan persentase penggunaan kedua instrumen dan tingkat pemahaman konsep dari kedua instrumen tersebut. Nah, penelitian ini membandingkan keunggulan dari masing-masing instrumen melalui telah sistematik terhadap bagian-bagian penting setiap artikel tersebut. Nah, hasil dan pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa four-tier multiple choice dan five-tier multiple choice merupakan instrumen yang efektif untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa, di mana dari 8 artikel dianalisis, 62%-nya itu four-tier multiple choice dan 32,5%-nya itu menggunakan five-tier multiple choice. Nah, di mana instrumen four tier multiple choice ini miskonsepsi siswa yang mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi fluida statis itu 11,29% hingga 37,30%. Paham paham sebagian konsep 27 sampai 32% dan tidak paham konsep 13 sampai 14%. Nah, sedangkan untuk tes five tier multiple choice ini memberikan data yang lebih lengkap dan dibandingkan dengan versi 4 tingkatnya. Nah, dengan demikian instrumen 5 tingkat ini mampu mengungkapkan pemahaman konseptual siswa yang lebih merinci dan lebih mendalam. Pada penggunaan five tier multiple choice ini, beberapa miskonsepsi pada siswa pada materi dapat diidentifikasi dengan lebih akurat. Seperti pada tekanan hidrostatik, diidentifikasi miskonsepsi siswa sekitar 19,7 hingga 76%, dan pada materi hukum Pascal sekitar 25 sampai 80% siswa mengalami miskonsepsi. Nah, perbedaan dari five tier multiple choice dan four tier multiple choice dari segi kemampuan mendiagnostis miskonsepsi, four tier ini memberikan penjelasan untuk dalam mengidentifikasi, sedangkan yang five tier itu memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait miskonsepsi siswa tersebut dan didukung dengan representasi dan gambaran dari siswa itu sendiri. Sedangkan untuk format pilihan ganda, four tier ini memberikan jawaban, alasan, uh, tingkat keyakinan, jawaban dan tingkat keyakinan alasan. Sedangkan untuk five tier ini ada pertanyaan tingkat kelima yang bersifat terbuka. Di sana siswa bisa membuat pertanyaan seperti menjelaskan, memberi kesimpulan maupun pertanyaan terbuka lainnya untuk mendukung pertanyaan tingkat pertama. Nah, kategori hasil jawaban tuh di five tier multiple choice ini ada memahami konsep SC, FN negatif palsu, FP positif palsu, dan LK kurang pengetahuan, dan MSC miskonsepsi. Sedangkan di five tier multiple choice itu ada memahami konsep SC, kurang paham, LK, ASC hampir paham, hampir ilmiah, NU tidak paham konsep, MSC miskonsepsi, dan UNC tidak terklarifikasi. Penyebab miskonsepsi tersebut yang pertama variable multiple choice tidak dapat diketahui tanpa menggunakan instrumen tambahan. Yang five tier multiple choice dapat diketahui langsung tanpa harus ada tes tambahan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa tes diagnosis pilihan ganda 4 tingkat dan 5 tingkat ini efektif untuk mendeteksi miskonsepsi peserta didik. Selain itu juga dapat mengukur pemahaman konsep yang lebih mendalam. Pertanyaannya masih bersifat fleksibel, di mana untuk yang lebih efektif itu bisa menggunakan five tier multiple choice. Nah, tes ini juga mengintegrasikan sumber jawaban yang digunakan siswa sehingga membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat. Nah, sekianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.